Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya renungi lebih dalam lagi, ternyata keberlimpahan dalam hidup ini sangat erat hubungannya dengan kerelaan kita. Kerelaan untuk bisa menerima kenyataan hidup, kerelaan untuk berbagi, kerelaan untuk memaafkan, kerelaan untuk menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kerelaan untuk tidak memilih, dan kerelaan-kerelaan yang lain itu merupakan sumber dari keberlimpahan dalam hidup. Seseorang yang tidak memiliki kerelaan, sesungguhnya dia sedang menyetop keberlimpahan hidup, dan sehari-hari dia akan terus-menerus berhadapan dengan kesempitan dalam hidup. Sebetulnya dari pengalaman saya, sedikit saja kita punya kerelaan, ternyata kerelaan yang sedikit saja bisa mengubah kualitas hidup kita dari kualitas hidup yang rendah menjadi kualitas hidup yang lebih tinggi. Ternyata sumber utama ketidakdamaian yang ada pada diri manusia itu disebabkan karena dia tidak memiliki kerelaan. Jangan dikira ketika seseorang yang penuh dendam, ketika orang lain minta maaf pada dia, dia tidak rela memaafkan. Jangan dikira kalau orang itu tenang. Dia seperti batu karang yang sombong. Batu karang yang sombong itu ternyata pada akhirnya bisa dikalahkan oleh air yang lembut. Sebetulnya yang dibutuhkan untuk keberlimpahan itu adalah kelembutan dan kelenturan. Ketika kasar dan kaku, selama itu pula kita sedang menyetop seluruh aliran keberlimpahan yang akan hadir pada diri kita. Latihlah diri kita untuk memiliki kerelaan yang sedikit saja, itu sudah mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih berkualitas. Apalagi kalau kita sudah memiliki kerelaan yang lebih banyak. Silakan dibuktikan, kebahagiaan dan sukacita tidak lama lagi akan menghampiri kita untuk mereka yang sudah memiliki kerelaan yang lebih banyak. Ambil contoh saja, setelah ceramah ini, lakukan hal kecil. Ada kerelaan pada diri kita untuk berbagi, walaupun baru sedikit, itu sudah mengubah kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah punya kerelaan untuk berbagi yang lebih banyak. Dan sebentar kita akan menemukan kebahagiaan dan sukacita. Apalagi kalau kita sudah punya kerelaan ya yang jauh lebih besar lagi. Ya. Kerelaan atas segalanya. Bukan kerelaan yang sedikit, bukan kerelaan yang banyak, tapi kerelaan atas segalanya. Maka keberlimpahan atas segalanya pun akan hadir bersama kita. Dan ini tidak cukup dibicarakan, ini tidak cukup diceramahkan, tetapi ini harus kita lakukan. Dan setelah ini, mari kita melakukannya. Kerelaan dalam segala hal. Ketika kita rela segalanya, maka semesta ini juga akan memberikan keberlimpahan segalanya. Dan tidak lama lagi kita akan menjadi anak-anak dari semesta ini. Anak-anak dari semesta adalah anak-anak yang dilahirkan dari Ibu Agung semesta ini. Dan semesta ini adalah ibu kandung kita. Kalau kita memandang semesta ini ibu kandung kita dan kita menjadi anak-anak dari semesta ini, maka kita akan menjadi bagian dari semesta ini. Ketika kita sudah meletakkan diri kita sebagai bagian dari semesta ini, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan Darussalam. Setiap habis sholat, kita sering membaca doa, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam, wadkhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram.
Itu doa yang sangat indah seandainya kita mengucapkannya dalam kesadaran penuh. Itu adalah suatu visi hidup dari seorang yang beriman yang mendambakan Darussalam, yang mendambakan surga yang penuh dengan kedamaian. Dan surga itu bukan urusan nanti saja, tapi surga adalah urusan hari ini, urusan sekarang, urusan detik ini. Dan detik ini pun kita bisa mendapatkan Darussalam kalau pada saat ini kita bisa membuka diri kita pada semesta ini dan kita menjadi orang-orang yang rela segalanya. Memiliki kerelaan berarti sesungguhnya kita sudah melepaskan segala kemelekatan. Ternyata segala kemelekatan berawal dari ketidakrelaan. Dan ketidakrelaan merupakan suatu penghambat untuk mendapatkan keberlimpahan. Saya ingin menyampaikan pesan buat kita-kita yang hari ini masih ada rasa kesal, itu karena kita nggak rela. Kalau hari ini kita masih merasa hidup kita ini tidak diperhatikan orang, itu karena kita tidak rela. Sebetulnya orang-orang yang selalu merasa dirinya diterlantarkan orang lain, tidak diperhatikan orang lain, merasa sendiri, sebetulnya karena dia sesungguhnya belum memiliki kerelaan. Syarat utama untuk memperoleh kerelaan ternyata cuma satu. Ketika kita tidak merasa diri kita ada, ternyata kita akan merasakan diri sejati kita ada. Ketika kita merasa diri kita itu tidak ada, maka diri sejati kita akan ada. Ketika diri sejati kita hadir sepenuhnya, disitulah akan muncul kerelaan. Karena apa? Karena kita terkadang sering merasa kita tidak punya teman. Ketika kita tidak punya teman, coba perhatikan. Maka ketika kita tidak punya teman, teman yang saya maksud adalah orang-orang yang menyenangkan kita, maka Allah akan menyenangkan kita. Teman kita akan hadir sekaligus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah hadir sekaligus pada diri kita, kita akan memiliki kerelaan. Ketika kerelaan itu tumbuh pada diri kita, bukan sekedar sedikit, bukan sekedar banyak, tapi rela dalam segalanya, maka keberlimpahan akan hadir pada diri kita. Nah, keberlimpahan itulah yang disebut dengan Darussalam. Keberlimpahan tidak selalu uang. Keberlimpahan adalah teman, sahabat, silaturahim, dan lain sebagainya. Itu adalah keberlimpahan. Terkadang kita tidak punya uang, tapi silaturahim kita baik, maka kita pun akan selalu berkelimpahan. Berkelimpahan segala hal. Ilmu, rezeki, kesempatan, waktu, itu keberlimpahan semuanya. Dan saya ingin menyadarkan kita saat ini supaya kita selalu sadar bahwa kita saat ini sedang berada pada tempat dan waktu yang sangat tepat yang Allah pilihkan untuk kita. Seandainya suatu saat kita pun berada pada situasi yang kita sebut tidak enak, sadari bahwa kita saat itu berada pada tempat dan waktu yang sangat tepat untuk berada di situ. Kalau kita yakin kita ada di situ karena Allah mentakdirkan kita ada di situ, dan kita akan mendapatkan kerelaan. Sama seperti saat ini, mari kita sadari bahwa saat ini sepenuh kesadaran kita bahwa kita sedang berada pada tempat dan waktu yang sangat tepat, dan Allah memilihkan kita ada di sini. Sepenuh kesadaran kita ada di sini, dan kita akan memiliki kerelaan. Karena apa? Karena Allah sedang menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya. Lalu apalagi yang kita tidak relakan? Toh tidak ada sebetulnya yang kita miliki. Sebetulnya kunci kegelisahan manusia adalah karena manusia itu selalu takut kehilangan yang dimilikinya, padahal dia tidak memiliki. Aneh kan? Kita sering takut kehilangan yang kita miliki, padahal sesungguhnya kita tidak memiliki. Jadi sebetulnya hidup ini ilusi sebetulnya. Kita merasa memiliki, lalu takut kehilangan yang kita miliki, padahal sesungguhnya kita itu tidak memiliki. Betul nggak? Siapa yang memiliki apa? Tidak ada. Kita juga miliknya Allah kok. Makanya
lanjutkan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat lillahi rabbil alamin itu kalimat pamungkas untuk membangkitkan kerelaan. Ketika kita rela atas segalanya, maka keberlimpahan atas segalanya akan hadir kepada kita, dan kita akan menjadi anak kandung dari Ibu Pertiwi ini yang akan mesejahterakan kita dalam waktu yang tidak lama lagi. Saat ini juga kesejahteraan akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, mari kita ucapkan dengan penuh kesadaran kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Orang yang pintar dilanjutkan dengan kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, jika engkau tidak mau, aku tidak bisa memaksamu, dan jika engkau mau, aku pun tidak bisa menghalangi kehendakmu. Wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Apa yang terjadi, terjadilah, dan aku ada di sana pada waktu dan saat, pada tempat dan saat yang tepat. Kalau itu harus terjadi, terjadilah. Dan itu terjadi pada diriku, terjadilah. Dan aku siap mengalir bersama keinginanmu. Itulah perwujudan dari kerelaan. Kalau sudah rela atas segalanya, perhatikan, keberlimpahan akan mengalir kepada kita. Saya ingin semuanya melihat Quran surat Al-An'am ayat 127. Lahum darus salam, bagi mereka tempat yang damai. Saya terjemahkan darus salam itu artinya tempat yang damai, tempat yang bebas. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kita mungkin sering merasa gelisah dan merasakan seakan-akan kedamaian sedang hilang dari diri kita. Betul? Terkadang kita merasa paling sial. Kita merasa paling miskin. Kita merasa paling lemah. Kita merasa paling yang bersifat negatif semuanya. Sadarilah oleh diri kita, dan seharusnya kita segera menemukan penyebabnya. Penyebab utamanya dari semua itu adalah karena kita tidak memiliki kerelaan. Lahum darus salam, bagi mereka tempat yang penuh dengan kedamaian. Saya tahu tidak semua orang yang hadir di tempat ini, di masjid ini sekarang sedang berada dalam keadaan damai. Mungkin juga ada yang sedang merasakan galau. Dan saya tahu itu, dan energinya sangat terasa. Sebetulnya saya bisa mengatakan pada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saat ini juga Bapak Ibu akan memasuki Darussalam. Kalau Bapak Ibu saat ini juga merelakan semuanya, supaya kita selalu tinggal di tempat yang damai. Tempat yang damai tidak ada di luar kita. Tempat yang damai ada di dalam diri kita. Saat dimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Ketika kita sering menjadi orang lain dan kita sering berubah dengan apa kata orang lain tentang diri kita, sebetulnya kita sedang tidak berada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita keluar dari diri kita sendiri, kita akan menjadi siapa saja. Ketika kita mendengarkan bisikan-bisikan yang negatif yang datang pada diri kita, kita akan menjadi siapa saja dan kita akan menjadi apa saja. Lalu kita kehilangan menjadi diri kita sendiri. Dan saat itu pasti kita berada dalam keadaan galau. Oke, saya ingin mengajak kita semua untuk memasuki Darussalam. Ayo kita masuk dulu tempat yang penuh damai, dan tempat itu adanya di dalam diri kita. Dan tempat itu selama ini ditempati oleh sampah-sampah spiritual yang kita hadirkan pada diri kita.
Dan sampah itu lewat mulut kita, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat pikiran kita, lewat panca indera kita, semua masuk dan kita mengizinkannya. Dan sekarang kita izinkan semuanya keluar dari diri kita, keluar dari diri kita. Jangan ada sedikit pun. Ketika sampah-sampah itu diizinkan keluar dari diri kita, maka saat ini pula kita akan berada dalam keadaan damai. Kita teruskan. Bagi mereka Darussalam inda rabbihim, dari sisi Tuhannya, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal yang selalu mereka kerjakan. Selanjutnya silakan mundur ke belakang ke ayat 126. Wa hada siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Tuhanmu. Wa hada siratu rabbika, inilah jalan Tuhanmu. Mustaqima, yaitu jalan yang senantiasa tegak berdiri, jalan yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumi yatadzakkarun, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kami kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk kaum-kaum yang senantiasa belajar, kaum-kaum yang senantiasa bisa membelajarkan diri kita untuk selalu belajar. Ternyata belajar itu dimensinya luas. Diam saja, kalau tidak kita membelajarkannya, kita tidak akan pernah bisa diam. Padahal diam itu kesempatan di mana kita bisa mendengar suara kebenaran dari dalam diri kita. Saat di mana kita tidak bisa diam, semua yang dari dalam tidak terdengar, dan semuanya harus dipelajari. Mudah-mudahan kita menjadi pembelajar yang progresif. Setiap saat kita senantiasa belajar. Kalau kita sadar setiap saat kita sedang belajar, maka ketika kita berhadapan dengan peristiwa apapun, kita akan selalu mendapatkan pelajaran. Karena kita sadar bahwa kita ada di dalam suatu ruang di mana kita sedang belajar. Peristiwa yang hadir pada diri kita adalah guru-guru kita yang sedang mengajarkan kita secara langsung. Itulah orang yang beruntung dan tidak pernah rugi. Maka mereka yang melewatkan setiap peristiwa untuk tidak belajar dan dia tidak mendapatkan pelajaran, waktu dalam kehidupan ini hanya habis begitu saja, tapi dia tidak pernah berubah. Makanya orang yang senantiasa belajar setiap saat pasti akan selalu melalui suatu perubahan di dalam kehidupannya. Kualitas kehidupannya dari hari ke hari akan terus meningkat. Kualitas ruhaniahnya dari hari ke hari akan terus meningkat. Itulah orang-orang yang senantiasa belajar. Dan ternyata Allah mengatakan jalan Tuhan itu hanya miliknya mereka-mereka yang belajar. Baik, saya ingin tunjukkan. Selama ini kita sudah tahu secara syariat jalan Shiratal Mustaqim. Rambut yang dibelah 7 itu jalan syariatnya. Bisa jadi secara syariat kita mengaku berada di situ, tapi secara hakikat sesungguhnya kita tidak berada di situ. Kita mengatakan diri kita berada pada jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, pengakuan kita. Tetapi belum tentu saat kita mengatakan bahwa kita sedang berada di jalan itu, kita sedang berada di jalan itu. Mungkin kita sedang di persimpangan jalan yang lain. Kenyataannya kita selalu berada dalam keadaan tidak tenang. Orang-orang yang sedang berada di jalan Shiratal Mustaqim, dia senantiasa berada dalam keadaan damai. Karena Allah mengatakan di ayat 126, 127, ini satu paket. Mari kita baca seutuhnya sekarang. Dan inilah jalan Tuhanmu. Wa hada siratu rabbika mustaqima, yaitu jalan yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumi yadzakkarun, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda
kepada orang-orang yang mau belajar. Siapa orang yang mau belajar? Adalah orang yang setiap saat dia senantiasa mengambil pelajaran. Karena dia senantiasa belajar. Ya. Kita sering melewatkan waktu dalam kehidupan ini tanpa belajar. Kita sering melewatkan waktu dalam kehidupan ini tanpa mengambil pelajaran. Akibatnya waktu habis, sementara kelas kita tetap di situ-situ saja. Kelas sabar kita di situ saja. Kelas ikhlas kita di situ saja. Kelapangan dada kita pun dari waktu ke waktu di situ saja. Tidak berkembang. Tidak ada yang tumbuh pada diri kita. Tidak ada yang tumbuh. Karena kita tidak pernah belajar. Nah, Allah katakan di ayat ini untuk mereka-mereka yang mau belajar, maka Allah katakan lahum darussalam. Lahum darussalam. Bagi mereka senantiasa ada tempat yang damai. Ya, ternyata tempat yang damai hanya untuk pembelajar. Tempat yang damai hanya untuk mereka-mereka yang mau belajar. Yang sering keluar dari kelas, bolos, tidak mau belajar, tidak memperhatikan gurunya yang sedang mengajar, dan guru itu adalah peristiwa itu sendiri, maka setiap kali ada waktu ujian selalu saja dia tidak lulus dan tidak naik kelas. Ketika diuji kesabarannya gak naik. Ketika diuji keikhlasannya gak naik. Ketika diuji kearifannya gak naik. Ketika diuji kebijakannya gak naik. Ketika diuji kelapang dadaannya gak naik. Masih reaktif. Masih sering mengizinkan dirinya menjadi tong sampah untuk menampung sampah-sampah spiritual yang hadir pada dirinya. Jadi kita terus-menerus berada dalam lembah kebinasaan. Lalu kita kemudian berangan-angan dengan waktu. Kali aja besok saya damai. Kali ada lusa saya damai. Oh, kali aja setahun lagi saya lebih baik. Kali aja 2 tahun lagi saya lebih baik. Dia berangan-angan untuk menjadi lebih baik hari esok, yang belum tentu esok dia masih hidup. Dan dia tidak memutuskan saat ini damai. Padahal yang harus kita peluk saat ini adalah kekinian. Kita cuma punya waktu baru 24 jam ke depan. Karena besok, lusa apalagi, belum tentu kita masih memeluk waktu yang Tuhan berikan pada diri kita. Putuskan saat ini juga, saya berada dalam tempat yang damai. Saya tak akan mengizinkan sakit hati masuk ke dalam diri saya. Saya tak akan mengizinkan kemarahan masuk pada diri saya. Saya tak akan pernah mengizinkan sedetik pun untuk marah, apalagi terpancing untuk mengotori jiwa saya. Makanya Allah senantiasa berulang-ulang mengatakan, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan merugilah mereka-mereka yang senantiasa mengotorinya. Yang membersihkan jiwa adalah yang tidak mengizinkan sakit hati, kebencian, dan lain-lain masuk ke dalam dirinya. Mereka-mereka yang senantiasa menyucikan jiwanya, itulah. Dan mereka-mereka yang senantiasa mengotori jiwanya selalu mengizinkan semuanya. Ketika kegagalan datang, dia larut dalam kegagalan dia mengizinkan larut di situ. Ketika ada kata-kata buruk, dia mengizinkan kata-kata itu masuk ke dalam dirinya, dan dia menjadi marah, dan dia mengizinkan dia marah. Dia mengizinkan dirinya untuk masuk kepada lembah kehinaan. Subhanallah. Itu terkadang tidak kita sadari. Lalu jarang kita sadari kalau itu merupakan suatu bibit-bibit yang sangat buruk untuk pertumbuhan spiritual kita. Sekali lagi saya ingin menggandengkan dulu ayat 126 dengan 127. Mereka-mereka yang senantiasa berada di jalan yang lurus, mereka yang senantiasa berada di dalam siratal mustaqim, baik secara syariat maupun secara hakikat. Bukan sekedar melakukan laku itu, tetapi sebenarnya dia berada di dalam jalur itu. Maka Allah akan memberikan tanda-tanda kepada orang itu, dan tanda-tanda itu akan menjadi suatu pelajaran, dan pelajaran itu akan mengantarkan dia pada Darussalam, pada tempat yang damai.